Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gegara video porno seorang ayah tega memperkosa anak kandungnya sendiri. Belasan ekor kerbau milik warga mati secara mendadak di Desa Tanjung Seteko, Kabupaten Ogan Ilir. Cerita di balik lezatnya kuliner pempek khas Palembang. Belasan ekor kerbau milik warga di Desa Tanjung Seteko, Kabupaten Ogan Ilir mati secara mendadak. Diduga kematian kerbau tersebut karena terserang penyakit ngorok. Nah, inilah penyakitnya nah. Sejak sepekan terakhir, kerbau-kerbau milik warga di Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, mati mendadak secara bergantian. Diduga matinya kerbau tersebut karena terjangkit penyakit ngorok. Di wilayah ini sedikitnya ada 14 ekor kerbau yang mati mendadak. Peristiwa ini menyebabkan peternak di Desa Tanjung Seteko menjadi panik. Pasalnya, dalam hitungan hari sudah belasan ekor kerbau yang mati. Menurut warga, saat mulai terserang penyakit ini, nafsu makan sang kerbau berkurang dan mengeluarkan air liur. Gejala awal pertama dia itu nafsu makannya berkurang, Pak. Habis itu kan kalau sudah virusnya itu mungkin kalau kita parah kan, makan kurang, keluar air liur dari mulut dan seperti badannya keluar keringat. Dan kalau sudah keluar keringat itu napasnya itu ngorok, susah bernapas ternak tersebut. Petugas dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Ogan Ilir mengaku terkendala sejumlah faktor, seperti warga yang masih enggan ternaknya divaksin, serta ketersediaan vaksin yang sangat terbatas. Jadi kendala kami untuk mengadakan vaksin ini, para peternaknya ini tidak mau dilaksanakan vaksin itu. Kita sama juga dengan manusia, ada sebagian mereka kan nganggap tidak perlu divaksin, orang sehat kok divaksin. Nah, sama ini kasusnya. Untuk mengurangi kerugian dan kematian yang lebih banyak, sejumlah peternak memotong paksa ternaknya. Akibat serangan penyakit ini, peternak ditaksir menderita kerugian ratusan juta rupiah. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Maijen TNI Muhammad Naudi Nurdika secara resmi menggantikan Maijen TNI Yanuar Adil sebagai Panglima Kodam II Sriwijaya. Rangkaian acara pisah sambut antara keduanya berlangsung di Makodam II Sriwijaya dengan upacara militer pada Senin siang. Maijen TNI Muhammad Naudi Nurdika resmi memimpin Komando Daerah Militer II Sriwijaya sebagai Panglima Kodam. Serah terima jabatan Panglima Kodam II Sriwijaya sebelumnya telah dilakukan pada Jumat pekan lalu oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak di Markas Besar Angkatan Darat Jakarta. Rangkaian kegiatan pisah sambut digelar di Markas Komando Daerah Militer II Sriwijaya diikuti oleh ratusan prajurit pada Senin lalu. Pangdam yang baru disambut para prajurit dengan pedang pora dilanjutkan dengan serah terima pasukan. Pangdam II Sriwijaya yang baru menggantikan Pangdam sebelumnya yang sudah bertugas selama 8 bulan. Saya sangat bangga dan hormat kepada beliau dan terima kasih atas segala kontribusi selama ini. Beliau menjabat Pangdam II Sriwijaya selama 8 bulan. Namun banyak sekali prestasi yang sudah beliau torehkan. Dan ini menjadi atensi Bapak Kasat saat kemarin melaksanakan sertijab. Terima kasih untuk wartawan sekalian. Hari ini dilaksanakan kegiatan apel penyerahan pasukan. Tentunya Pangdam II Sriwijaya baru ini bukan orang lain lagi. Beliau pernah memimpin Komporem 044 Garuda Dempo. Jadi saya sangat senang ya, beliau menjadi Pangdam II Sriwijaya. Artinya beliau itu sudah mengetahui, bahkan lebih tahu dari saya tentang kondisi dari Sumatera Selatan. Maijen TNI Muhammad Naudi Nurdika sebelumnya menjabat sebagai Komandan Pusat Kesenjataan Artileri Medan.
Sementara selanjutnya Maijen TNI Yanuar Adil dipromosikan menjadi perwira staf ahli tingkat 3 bidang kawasan khusus dan lingkungan hidup. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang. Siapa yang tidak kenal dengan pempek? Hidangan bercita rasa ikan khas Palembang yang biasanya dimakan dengan paduan cuko hitam dan membuat rasanya makin maknyas. Ternyata ada cerita di balik lezatnya pempek dan yuk kita simak asal-usul pempek. Jadi pempek ini kita harus berawal dari nama gitu ya. Jadi namanya itu kan kalau sekarang itu dikenal pempek, tapi sebelumnya kelesan. Nah, kelesan itu dilihat dari cara membuatnya, yaitu dikeles, digulung-gulung seperti itu. Seperti kalau kita mencuci baju di papan gilesan itu digulung seperti itu namanya keles, dikeles. Nah, di kelesan itu maka jadi pempek lenjeran. Pempek pertama itu originalnya kan lenjer. Kenapa dia namanya kelesan? Ini ada kaitannya dengan sejarah yang beberapa versi tadi. Versi pertama mengatakan bahwa pempek itu sudah ada sejak zaman Sriwijaya. Terus pertanyaannya apa sih buktinya dan apa fakta pendukungnya? Di Prasasti Talang Tuo itu ada yang menyebutkan bahwa tanaman-tanaman khas dari Kerajaan Sriwijaya itu adalah sagu salah satunya. Kemudian ada aren. Kemudian juga, nah aren ini kan bahan baku untuk buat cuko. Yang untuk kuahnya itu, kemudian kalau sagu ini sebagai bahan baku untuk buat pempek dan ikan ada di sungai. Nah, air dan garam juga tentu ada kan seperti ini. Maka diprediksi banyak peneliti bahwa pempek itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Sriwijaya. Kalau nama pempeknya sendiri itu baru muncul pada tahun 1900-an. Artinya di awal abad ke-20. Jadi kalau dari masa-masa sebelumnya itu disebut dengan kelesan dan variasi pempeknya tidak banyak, kelesannya tidak banyak, hanya kelesan kerupuk, kelesan irisan, lenjer, seperti itu saja. Nah kemudian jadi di tahun 1900-an ke atas itu baru muncul, di saat pempek ini menjadi makanan yang dijual belikan. Nah kemudian kenapa namanya pempek? Ketika ada si penjual yang memang notabene catatannya adalah orang Tionghoa, orang Cina yang menjual pempek keliling kampung. Ketika orang mau beli kan manggil tuh. Panggilan untuk orang Cina itu kan apek. Sama kalau kita orang Melayu ini misalnya panggil mamang, misalnya, mang ke sini. Nah dia pek, beli pempek, pek sini pek sini pek. Nah pek itulah yang jadi namanya pempek. Seperti itu. Nah ini versi yang kedua ini ketika dia sudah dikomersilkan. Nah kemudian pempek ini makin menjamur karena tidak banyak lagi orang yang membuat sendiri. Yang original nih, yang awalnya itu pempek itu cuma lenjer. Kemudian kalau dia dipotong-potong jadi pempek irisan seperti itu. Kemudian kalau tipis-tipis, kemudian dijemur dia bisa menjadi kemplang. Kemplang itu semacam makanan garing gitu ya. Nah itu yang original. Kemudian yang kedua adaan tuh arti adaan itu apa adanya gitu, dimasak apa adanya gitu loh, tidak dibentuk, akhirnya dia tidak beraturan. Dan kalau dia dikocok, dicampur dengan telur terus dipanggang, namanya pempek lenggang. Nah, kemudian kalau dia hanya ini tidak pakai ikan pempek tapi tidak ada bahan baku ikan disebut dengan pempek dos. Jadi variasi-variasi itu muncul setelah apa ya, semacam kreativitas masyarakat untuk membuat seperti itu. Mungkin akan terkejut bahwa dulu orang buat ikan pernah juga buat dari ikan arwana bahan bakunya. Nah, kenapa? Karena arwana di sini disebut dengan tongkleso. Nah, ikan tongkleso ini ikan yang hidup di air tawar. Namun seiring punahnya ikan ini, orang berpindah ke ikan belida atau wong Palembang nyebutnya belido. Nah, ikan belido ini juga makin lama kan makin habis nih. Nah, akhirnya ikan apa saja bisa, yang penting dia ketika diadon, diaduk, dikeles itu bagus gitu untuk dibuat bahan. Nah bagi kita
Sumatera Selatan, khusus Wong Palembang, ya ini berbanggalah bahwa pempek menjadi makanan dunia. Dan insya Allah ke depan kita akan usulkan menjadi salah satu warisan budaya tak benda dari Indonesia ke UNESCO. Doakan saja ini bisa lulus. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.